Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna amanna bi kitabik unzilat wa bi nabiyyika alladhi ursilat. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhi an-nusyur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi al-'ilm sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Hadis sahih Imam Muslim. Rasul bersabda, barang siapa mendatangi satu tempat dalam rangka mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah akan permudah jalannya menuju surganya. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Baik jemaah, kita lanjutkan kajian kita di maghrib ini tentang wasiat Nabi buat kita sebagai umatnya. Kita lihat hadis di depan, kita baca dulu, nanti kita kaji isinya. An Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyata, semoga Allah meridhai Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, idza fatathu shalah, jika beliau luput salat minal lail, salat tahajud beliau luput, hilang, malam itu beliau tidak salat tahajud. Kenapa? Min waja'in, karena sakit, au ghairih, atau selain sakit, berbagai macam uzur syar'i yang dibolehkan oleh agama. Lalu bagaimana sikap beliau? Kata Aisyah, shalla minan nahar, beliau mensolatkan di siang hari. Artinya beliau solatnya di qadha, semacam itu, solat tahajudnya di siang hari. Thintai asyrata rakaah, sebanyak 12 rakaat tanpa witir. Dua. Ya, itu salat dan sikap Nabi ketika beliau meninggalkan sesuatu amalan-amalan yang rutin beliau lakukan. Hadis sahih Imam Muslim. Sekarang kita akan lihat, kita dekati hadis ini, kita ambil kandungan hadis ini. Kandungan hadis: di antara tuntutan bagi orang yang berilmu, tadi saya mengambil dari kalimat Aisyah, setiap melihat perilaku Nabi Muhammad di rumah, beliau menceritakan kadang tepat, kadang-kadang berbeda dengan yang lain. Contohnya begini, barang siapa, kata Aisyah, melihat Nabi mengatakan Nabi Muhammad pipisnya kencing, pipisnya berdiri, fala tusaddiquh, kata Aisyah, jangan benarkan orang yang mengatakan Nabi Muhammad kencing berdiri. Tidaklah Nabi itu kencing atau pipis, kata Nabi, illa qa'dan, kecuali jongkok. Tapi kan Aisyah selamanya melihat Nabi Muhammad di rumahnya, kan tidak. Kadang-kadang sahabat pernah melihat Nabi kencing berdiri di tempat yang lain. Ini sepengetahuan Aisyah. Seperti begini, hadis sahih Imam Bukhari. Salat tarawih ada yang 4 rakaat langsung itu.
Kenapa? Karena dengan riwayat Aisyah dia melihat Nabi Muhammad langsung 4 rakaat. Sementara Nabi mengatakan salatul laini masna masna. Salat malam itu kata Nabi 2-2. Mana bertentangan perbuatan Nabi dengan ucapan. Aisyah melihat 4 padahal ungkapan Nabi 2. Bagaimana dimuqaranahkan hadis ini? Mungkin Nabi Muhammad itu, Pak, ini para ulama memberikan keterangan, beliau tidak akan santai duduk kecuali setelah 4 rakaat. Makanya rakaat kedua ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri. Mungkin Aisyah menganggap Nabi Muhammad langsung salam 4 rakaat, padahal di rakaat kedua sudah salam Nabi. Karena mungkin kecepatan atau Aisyah tidak terlalu perhatian, beliau melihat Nabi Muhammad setelah 4 rakaat, baru Nabi Muhammad beliau lihat santai-santai dulu, merenggangkan. Oh, berarti Nabi sholatnya 4. Disinilah terjadi perbedaan para ulama itu. Jadi jangan kita persalahkan yang langsung tahajud tarawihnya 4 rakaat sama 2-2. Gimana itu? Ya sudah, yang 4 rakaat benar, yang 2-2 benar. Yang salah mana? Yang tak tarawih, guys. Jadi jelas kan? Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Ya. Baik, kita kembali ke sini. Aisyah mengabarkan, dialah perempuan satu-satunya yang menjadi rujukan hadis. 2000 hadis lebih di kepalanya. Ya, ini wanita cerdas. Sebelum itu dia hafal bait syair jahiliyah sebanyak 20.000 bait syair. Quran cuma 6.000, pasti hafal. Hadis 2000-an di kepalanya, 20.000 bait syair dia hafal. Ini perempuan cerdas ya. Dan kata para ulama, untunglah Nabi Muhammad tuh banyak nikah dengan perempuan. Sehingga ada contoh kita melihat perempuan yang tua, yang muda gitu. Coba saya buat contoh ya. Satu ketika sahabat kumpul di rumah Nabi. Begitu kumpul, ini jatahnya Aisyah ini. Nabi Muhammad di rumah beliau. Datanglah makanan Zainab binti Jahash. Tok tok tok. Waalaikum, kata budak membantunya. Waalaikumsalam. Dari siapa ini, kata Aisyah? Makanan. Iya, makanan ini ada titipan. Dari siapa? Dari Zainab binti Jahash. Ini termasuk wanita yang agak sedikit bersaing beliau ya. Karena ini wanita pintar cari uang, lumayan berparas dan cerdas. Apa terjadi? Dilemparkannya makanan itu. Itu sahabat ada itu, sahabat Nabi. Kayak kalau sahabat pingin istilahnya iseng gitu ya, Nabi Muhammad, istrinya aja nggak terajarnya, kurang ajar begini istri kami ada di sini lemparnya, bahasa kasarnya begitu. Tapi Nabi diam saja. Lalu beliau mengatakan, gharat ummak, ibu kalian lagi cemburu, kata Nabi. Gitu saja, selesai. Setelah itu sadar Aisyah, baru dirapikannya supaya tahu kita karakter istri-istri itu loh. Coba kalau istrinya umpamanya Sofiyah yang tua-tua gitu loh ya, begitu ada makanan kan dia nahan sabar dulu, nggak enak marah di depan para sahabat, bawa dulu ke dapur. Tidak, ini spontan supaya punya sikap kita. Oh, istri kita yang kalau punya istri banyak, kalau satu ya sudah ya aman berarti. Jalur aman. Walaupun kata Ustadz Arifin Ilham almarhum ya, fa in khiftum, nah, jika kalian takut cukup satu saja. Nah, kau berapa istrimu Ustadz Budi? Satu. Apa nakut berarti? Wa in khiftum, kalau takut, nah, takut berarti kamu. Kata dia begitu, kena juga saya. Baik, kita kembali ke ini. Di antara tuntutan bagi orang yang berilmu, punya ilmu Pak ini, apa itu? Selain diamalkannya ya untuk dia ya, untuk keluar nih. Lihat yang kuning pertama, menyampaikan ilmunya terhadap orang yang bertanya kepadanya. Ada yang bertanya, jawab. Jangan disembunyikan. Kata Nabi, man su'ila an ilmin, barang siapa ditanya tentang ilmu, fakatamahu, lalu disembunyikannya, fauljim bilijami minan nar, nanti dia ada kekangan dari api neraka, dikekang dia, lalu ditarik dia. Nggak mengapa nggak mau ngomong kemarin. Orang tanya agama, tanya ini nggak mau ngomong. Ya, pengetahuan.
Lalu hadis yang lain lebih ngeri lagi, hadis Imam Bukhari. Saya dapat kalau enggak ini hadis di buku Fiqh Dakwah ya, buku dakwah di tahun kedua saya di Azhar waktu itu. Ada hadis begini. Nanti penduduk neraka itu melihat ada orang berputar, Pak. Saking kencangnya putarannya itu sampai retak kulitnya, keluar ususnya. Coba bayangkan, seperti orang yang dari ketinggian dia jatuh, ya amburadul tangannya. Karena terlalu frekuensinya terlalu tinggi, tekanan udara, kayak orang yang naik pesawat itu nggak ada yang akan hancur semua kan di laut itu. Karena terlalu kencang putarannya, ya putarannya. Saya teringat Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu entah berapa ribu kali per detik itu. Karena orang kalau dia ke Aqsa itu sebulan, ini tidak. Beberapa menit waktu tak sampai per satu malam. Makanya kecepatannya itu kalau diikutkan frekuensi manusia, pasti mati Nabi Muhammad. Pasti meninggal itu. Kecepatan buruk membawa dia. Tapi ada campur tangan Allah di situ. Makanya digunakan kalimatnya asra. Nabi Muhammad itu diperjalankan, bukan saro, bukan beliau jalan sendiri. Asra. Namanya diperjalankan ya bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Begitu orang ini terjadi dialog. Nggak mati dia, karena neraka nggak ada mati, nggak hidup dia walaupun keususnya tetap hidup dia. Jadi penduduk sorga bisa ngobrol-ngobrol dan berbincang sesama penduduk sorga. Penduduk neraka bisa bincang sesama penduduk neraka. Penduduk neraka sama sorga bisa bincang juga. Itu di surah Al-A'raf. A'raf itu tempat yang tinggi. Lalu orang neraka mengatakan, kasihlah kami air, kami haus. Kata penduduk sorga apa? Allah melarang kami memberi kalian minuman. Sekarang kita bicara tentang bincang penduduk neraka. Begitu berbincang mereka berdua, mereka lihat siapa ini kok keluar ususnya ini. Siapa dilihatnya? Ternyata dilihatnya orang yang dulu pernah menyampaikan kebaikan di dunia. Apa kata dia? Kata dia, aku dulu menyuruh kalian berbuat baik, tapi aku tidak mengerjakannya. Dan aku menyuruh kalian, melarang kalian kepada mungkar, wa'ata, dan aku mendatangkan kemungkaran itu. Ini orang tak mengamalkan ilmu ya. Nah, kalau ini lebih parah lagi, sudah tidak menyampaikan, disembunyikan lagi dia. Jadi karakter pertama harus jika ada bertanya sampaikan dia. Ya. Lalu yang kedua kita lihat yang warna merah, apa kewajiban orang yang kemudian punya ilmu? Memberi peringatan dan ancaman. Peringatan, jangan diam. Ya, ada yang bertanya, jawab. Lalu jika ada yang tidak tepat, kasih tahu. Apa sebabnya? Kalau kita diam nanti akan datang musibah bareng kita semua kena. Ini kayak kasus yang seperti terjadi pada Habib Rizik inilah. Itu kata pakar Profesor Dr. Muzakir di UI itu. Sebenarnya setelah dia bayar 50 juta, itu tidak ada pengadilan kedua itu. Tak ada. Selesai. Kok ada ini? Ini bukan kasus hukum, ini kasus politik sudah. Lalu dicarilah kasus yang lain, yaitu hasutan. Kenapa? Dia menyuruh datang hadir jamaah untuk maulid atau mengundang. Jadi kalau saya mengajak bapak dianggap menghasut saya, Pak jangan milih pemimpin non muslim. Saya ketangkap di situ. Kalau mengikuti pasal yang mereka buat itu. Tapi sayangnya begini, kenapa yang baru komentar kelihatannya Pak Rizal Ramli gitu loh. Kemana para ulama ini? Tapi yang satu ini kokoh dia. Habib ini luar biasa. Ilmunya pintar, kemampuan tinggi, nyalinya tinggi. Ya, tak ada apa-apanya kita. Ini sejarah Pak. Buat cerita kita nanti bahwa ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dia tegakkan dan dia berani. Tak mudah begini. Siapa yang pembela dia? Sehingga ada anekdot begini, kalau kalian pingin jadi pendiam, ikutilah wakil presiden. Jadi kalem 3 menit. Sampai ada anekdot begitu.
Mana bersuara? Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, jika kalian melihat kemungkaran diam, ana sakit wa ana sakaktu wa anta sakit wa anta taskut. Saya yang melihat kemungkaran itu diam dan kalian juga diam. Bagaimana orang jahil tahu kebenaran? Fama ya'riful al-haq al-jahil. Fama ya'riful jahil al-haq. Bagaimana orang awam tahu kebenaran kalau semua diam, nyari aman kan? Saya mau cari aman, Pak, saya nggak mau ini, nggak mau saya diintimidasi. Cari aman semua kan? Ya. Kalau begitu semuanya merajalela kemungkaran. Kan lebih enak kalau ceramah-ceramah itu jangan menyinggung, diam. Tadi seperti tadi sore itu kan, KPI turun tangan, seluruh penceramah tidak boleh dari organisasi yang terlarang. Yang disorot dua waktu itu. Apa itu? FPI dan HTI. Ya, terus terang aja itu karena ada MUI di situ, ada MUI-nya, ya. Coba kalau diam kita semua, makanya bukan hebat suatu kezoliman. Kezoliman itu hebat. Yang kenapa? Bukan karena hebatnya sesuatu kezoliman itu, tapi karena diamnya orang-orang yang benar. Itu orang yang benar ini nggak mau dia bersuara, karena takut dia cari posisi aman. Makanya ada tuntutan di akhirat nanti. Bapak tahu, begitu pasrahnya, ya. Itu membuat dulu yang dulu ada cat-cat yang mesum dulu itu rata-rata mati semua. Saya dapat fotonya sampai 12 foto itu. Ada yang mengejek sang Habib megang seperti megang barangnya gitu. Nauzubillah, mati 2 hari. Ada yang tenggelam di Karimun 2017 itu. Ada yang mati tertabrak yang listrik. Ada yang diserang jantung. Macam-macam itu. Ya, karena karmanya. Makanya kata Imam Syafi'i begini. Saya sudah pernah sampaikan ini ya. Manistahza, barang siapa suka mengejek atau mengolok-olok para ulama, bersiap-siap kata Imam Syafi'i matinya su'ul khatimah itu. Mati buruk. Jika tak suka kita, diam. Tak suka saya ceramahnya, tapi diam saja. Jangan diejek dia. Ya. Ya, kalau nyari aman ya begitu. Enggak usah cerita zikir aja. Zikir-zikir apa mau kegunaan solat-solat gitu. Aman Pak. Seperti Sono Khronj, dia menyampaikan ayat-ayat dan fadilah hukum-hukum. Itu apa yang disampaikan? Tentang fadilah zikir apa. Dia tidak mau menyampaikan ayat-ayat jihad. 3 abad lebih kita dijajah Belanda. Sila orang barat ke mana wae ya. Orang Jawa Barat. Ya, sampai Bung Karno kemudian minta tolong kepada Ki Haji Hashim Asy'ari, tolong bakar semangat kaum muslimin agar berjuang mengusir Belanda. Itu sebelum terbentuk TNI dan Polri, belum ada itu. Dibaca Ki Haji Asy'ari ayat-ayat jihad, disemangatinya kaum muslimin tentang fadilah syuhadanya, menang dia, menang kita. Jadi harus ada begini nih. Kalau diam aja nanti kita hanyut, kita selesai. Ya, makanya menyampaikan ilmu bagi yang bertanya dan memberi peringatan termasuk tanggung jawab orang yang berilmu. Jangan diam. Ya, bapak melihat anak tak berjilbab. Jadi ada 2 itu ya. Ada namanya at-targhib, ada at-tarhib ya. Tarhib ya. Tarhib itu adalah sebuah ajakan apa namanya, peringatan atau janji-janji baik. Itu metodologinya begitu dulu. Tak berjilbab, dia rayu dia. Oh, kalau berjilbab kamu lebih cantik, lebih bersih, lebih terhormat gitu. Tapi jika dia sudah melawan, baru at-tarhib, ancaman. Kamu kalau tak berjilbab, ini suaminya nih. Kamu suami, saya tahu istrimu tak berjilbab, anakmu juga. Setiap kali mereka berjalan, terbuka auratnya, engkau kebagian dosa. Itu namanya dosa transfer yang engkau tidak melakukan tapi Allah kasih. Kenapa? Orang yang bertanggung jawab di bawahmu yang kau tanggung jawabi, engkau tidak peduli. Makanya saya teringat umpamanya siapa itu mantan rocker itu ya, Ikang Fauzi. Nah, itu anaknya salah satunya ada yang membuat film Upin Ipin itu di Malaysia. Siapa yang suaranya agak kecil itu?
Kenapa pakai? Iya, kenapa pakai jilbab? Kemauan siapa? Kemauan saya dengar dari ceramah-ceramah para ustadz itu. Saya itu 2 orang adik kakak, 3 sama ibu saya, Madi Sahak ya. Akan ayahnya, kenapa kamu berkerudung di rumah ini? Ya. Saya dengar ayah begini. Kalau ayah kami takut, kami 3 orang ini, ayah kalau membiarkan kami tak berjilbab, nanti ayah dapat dosa. Karena kami takut ayah terpikul dosa, kami 3 orang perempuan, kami pakai kerudung. Itu mata ayah hanya Ikang Fauzi agak berbinar ya. Terharu dia bagaimana anaknya menyelamatkan dirinya itu. Itu juga ya. Jadi wanita-wanita kan kita sudah biasa. Wanita itu biasa, kita pun biasa juga. Melihat dia terbuka begini tuh rambutnya itu. Atau yang ketat sama itu. Harus kita didik, kata Nabi, sinfani. Ada 2 tipe manusia, kata Nabi. Tidak bisa mencium bau sorga, mencium bau saja tidak bisa. Sementara orang mukmin begitu di padang mahsyar, aroma sudah dia cium itu, berarti bakal masuk sorga dia. Dan dia tidak masuk sorga. Siapa mereka? Salah satunya nisaun, wanita, kasiatun, berpakaian, ariyatun, telanjang, mumilatun, dia melenggokkan badannya dan di kepalanya ada seperti menonjol seperti punuk onta, kata Nabi. Hadis sahih Imam Muslim. Orang ini tak masuk sorga dan tak mencium bau sorga. Apa? Tapi kalau dia sholat gimana Pak? Rajin sholat puasa tapi tak berjilbab, bagaimana? Nah, 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah memaafkan dia. 1 kemungkinan ini, kemungkinan. Yang kedua, ada 3 ya. Yang kedua, boleh jadi tidak manfaat ibadahnya. Pertama, boleh jadi Allah memaafkan dia nanti. Itu urusan Allah, kita nggak bisa masuk terhadap apa namanya itu, kawasan itu nggak bisa kita masuk kawasan itu. Ampunan, taubat, pahala, dosa, itu nggak wilayah kita. Pertama, boleh jadi Allah maafkannya. Yang kedua, boleh jadi gara-gara tak berjilbab dia, amal sholatnya ditolak oleh Allah. Kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, dia ke sorga cuman dicelupin dulu di air panas. Artinya apa? Dia transit dulu ke neraka, baru Allah ke sorga kan dia. Dan ke neraka itu menyakitkan Pak. Jangannya ke sorga beberapa hari kok. Jangan anggap enteng. Ya, semua orang rata-rata ketakutan dan ingin keluar dari neraka itu. Ya, baik. Beri peringatan. Nah, setelah itu baru peringatan, ancaman. Baru ancaman, tarhib. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka wahai nabi, sesungguhnya kami utus engkau adalah basyirau wa nadhira, menyampaikan berita baik, wa nadhira, baru berita menakutkan. Begitu dulu caranya, metodologinya begitu. Jangan dibuat takut dulu dia. Itu caranya dia. Seperti Nabi Muhammad ketika berangkat Abu Musa al-Ash'ari ya dengan Mu'adz ya, berangkat waktu itu mereka ke Yaman. Apa nasihat Nabi kepada 2 orang ini? Pertama, yassiru wala tu'assiru, mudahkan orang jangan persulit. Basyiru wala tunafiru, kasih berita gembira jangan menakutkan dulu. Itu jadi caranya begitu dulu ya, yang baik-baik gitu. Setelah itu baru ancaman. Lalu yang ketiga, lihat yang warna hijau, untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tuntutan kalau kita punya ilmu, yang salah perbaiki, jangan diam kita. Ada orang sholat kelihatan ketapel sini, tapel itu kan batal sholatnya, karena syarat sah sholat menutup aurat. Syarat sah sholat. Kalau syarat wajib apa itu? Udah balik, berakal, muslim ya. Ini syarat sah. Ya terbuka begini ya batal. Kasih tahu bang salah, bang salah. Kasih tahu dia. Ya. Ya itu apa namanya? Beberapa kesalahan yang kita lihat kasih tahu. Tapi caranya bagus. Ya, jangan caranya itu umpamanya membuat dia tersinggung. Dulu ada seorang ulama ya, ada Imam Malik itu menyampaikan sesuatu salah dia.
Tapi muridnya ditahannya begitu. Begitu ke biliknya baru empat mata mereka disampaikan, Syekh begini. Syekhnya menerima. Ya. Ibnu Abbas dia mengatakan bahwa riba fadl, kalau tidak salah saya, itu tak haram. Minjam 10.000 kembali 12.000 ya. Tak haram. Akhirnya ada seorang sahabat, kalau tidak salah saya Sa'id atau siapa, mendatangi beliau. Ya sahib, riba fadl itu diharamkan, bla-bla dibacakannya beberapa riwayat. Setelah itu Ibnu Abbas apa? Langsung dia berterima kasih, langsung dia menyampaikan dan vokalnya kencang menjelaskan tentang haramnya riba fadl itu. Nah, jadi apa itu? Kesalahan tegur, jangan apalagi dia istri. Kata Nabi, istri itu tercipta dari min dil'ain, tulang rusuk, ya. Yang paling bengkok tulang rusuk itu a'lah, bagian atasnya. Bagaimana karakter tulang rusuk itu? Jika engkau biarkan tulang rusuk itu makin bengkok dia. Tapi jika engkau keraskan, patah dia. Wanita kena terbuat dari tulang ini, bagaimana? Tak jauh dari prinsip itu. Kita biarkan perbuatan salah dia, makin salah terus dia. Kita keraskan dia, patah, menangis dia. Bagaimana caranya? Kata Nabi, istausu bid nisa, saling bernasihat kepada perempuan, saling bernasihat kepada wanita. Tapi tetap dikasih tahu dia, ditegur, ya. Nah, itu jadi memperbaiki kesalahan manusia dalam melaksanakan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu poin pertama ya, tentang kandungan hadis. Sekarang kita masuk poin kedua. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar selalu mengganti setiap amalan yang luput darinya, yang disebabkan oleh uzur syar'i. Agama kita ini, Pak, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam banyak hadisnya, kalau kita luput ibadah itu dianjurkan diganti ya. Saya mungkin kurang sependapat, salah seorang ada video, saya tidak mau sebut ustadznya ya, tentang bahwa jika seseorang dia baru bertaubat kepada Allah, lalu dia harus mengqadha 20 tahun yang lalu sholatnya itu. Subhanallah. Mengqadha itu berlaku ya jika seseorang meninggalkan sholat uzur syar'i. Apa itu? Lupa, pingsan, apalagi hilang ingatan, dipaksa, atau tertidur, atau dia sholat tidak punya pakaian lagi, dia bernajis pakaiannya, maka sholat dia bernajis, dalam kondisi bernajis itu nanti diqadhanya di kesempatan yang lain. Tapi jika itu tak sengaja ya, kena ada uzur. Tapi jika dia sengaja tidak sholat dan tahu dia waktunya masuk, dia dengar azan sengaja, tak berlaku qadha, langsung berdosa dia. Makanya kata Syekh Saleh Fauzan, jika seseorang dia baru taubat kepada Allah, dia tak perlu mengqadha salatnya. Tetap dia melaksanakan, terus dia ke depan dia berniat, terus dia salat. Lalu dia memperbanyak salat sunnahnya, dia tekun ke depannya. Yang 10 tahun lalu kata Syekh Saleh Fauzan tidak usah diqadha. Lebih mudah, tinggal ditaubatin. Karena qadha berlaku kepada sesuatu, walaupun nanti ada mazhab-mazhab ya, ini khilaf ya, tapi kalau di sana kecenderungan memudahkan, begitu memudahkan. Ya, enggak bapak kali 10 tahun yang lalu tak sholat, kali sehari 5 kali, waduh, hitung sendirilah ya. Nah, jadi karena ini apa namanya, ibadahnya, kalau dia wajib ibadahnya langsung, ibadah wajib itu ditaubatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun. Lalu bagaimana? Perhatikan hadis Nabi, wa man taba, barang siapa dia bertaubat, walam yukhayyir libas, dia tak ubah pakaiannya, kata Nabi, falaisa bitaib, itu bukan kategori orang bertaubat. Satu. Wa man taba, barang siapa dia merasa bertaubat, walam yazdad ilm, dia tak mau tambah ilmunya, tak mau ngaji dia, falaisa bitaib, itu bukan orang bertaubat. Jadi kita mengaji ini, Pak, aplikasi
bahwa kita sedang bertobat kepada Allah. Ngaji kita. Ada orang bertobat, kita lihat orang bertobat untuk ilmu rajin. Itu benar tobatnya. 2. Yang ketiga, wa man taba, barang siapa dia mengaku bertobat, walam yughayyir ta'mu, dia tak ubah cara mencari nafkahnya. Tetap saja dia mencari yang haram di tempat yang riba, itu sama dengan tak bertaubat itu. Yang keempat, wa man taba, barang siapa dia mengaku bertaubat, walam yazdad ibadah, dia tak perbanyak amal solehnya, falaisa bitaib, dia belum bertaubat itu. Jadi harus nampak jewanta, nampak harus ada kelihatan itu. Berubah dia. Makanya ada orang, ini cerita A1 ya. A1 yang menceritakan Ustadz An-Najam ya. Bagaimana ada orang di Jakarta ahli ibadah, jidatnya hitam, qiyamul lail rajin, baca Quran, puasa Senin Kamis, begitu dia mati, kuburannya kan gosong itu, terbakar. Padahal kenapa? Karena dia kepala finance riba pada sebuah perusahaan. Tak perlu kita sebut ya. Harus keluar kita. Kalau pikir betul, keluar dari tempat yang haram itu. Jangankan begitu, Pak. Yang syubhat saja sebaiknya tinggalkan. Apa itu? Ada orang jadi security di tempat hiburan. Maaf ya. Bekerja di tempat apa namanya? Nightclub atau tempat yang bisa terjadi yang haram. Dia stop. Saya nggak mau mengatakan haram itu, sensitif itu rezekinya. Karena orang bioskop itu kadang pacaran di situ berduaan. Waktu gelap-gelap mungkin dia pegang-pegangan, ya kan banyak keburukan. Tapi saya bukan masalah engkau melakukan, tapi engkau menjaga tempat itu, atau menjadi sebuah pekerjaan melawak. Melawak itu, ini orang salah, ada ustadz mengambil dalil pula ini ya. Diambilnya cerita Abu Nawas itu sebagai dalil boleh melawak. La haul. Abu Nawas itu siapa itu? Itu bukan sahabat. Itu di zamannya Harun ar-Rasyid. Dia itu bukan pelawak, cerdas dia. Mana tengah-tengah bumi Abu Nawas? Begitu ceritanya ya. Saya nggak tahu apakah benar tidaknya. Kalau enggak saya bunuh kamu. Mana tengah-tengahnya? Bingung kan? Diambilnya tongkat, ambil tongkat, panjangkan gitu. Tengah-tengahnya ini Tuan Raja. Tahu dari mana kamu tengah bumi di sini? Jika Tuan tak percaya, ukur ke barat, ukur ke timur. Siapa yang bisa mengukur jauhnya itu? Bulat dunia nih. Jadi dan dia tak membuat kerjaan itu melawak. Apa sebabnya? Ketawa ini termasuk tidak direferensi oleh Al-Quran. Kata Allah, wal yabku katsira falyadhaku qalilan. Wal yabku katsiran, sedikitkan ketawa, banyakkan menangis. Kalau kalian tahu, kata Nabi, apa yang kulihat, tentu kalian banyak menangis daripada ketawa. Apa sebabnya? Api menunggu di depan kalian itu. Kalau kita terhindar dari azab kubur, alhamdulillah ya. Kalau enggak, 4 azab menunggu di kuburan itu. Hadisnya sahih dan hasan ya, dua-dua ini. Yang pertama, ular, kata Nabi, ada di kuburan tuh, disiapkan. Yang kedua, kuburannya disempitkan sehingga patah tulang, retak, dia menjerit kesakitan. Yang keempat, antara pintu kuburan dia sama neraka, kata Nabi, 1 liang, masuk setiap hari panasnya. 3. Yang keempat, dia dipukul sampai ke bawah dengan besi ya, bil matrakah, sehingga dia masuk ke bumi, dia kesakitan. Semua makhluk mendengar jeritannya, illa tsaqalain, kecuali dua yang berat, kata Nabi. Apa itu? Jin dan manusia enggak mendengar. Di depan kita. Nabi setelah turun ayat itu, Nabi diam, banyak Nabi diam. Bukan tak boleh bercanda ya, boleh, tapi jangan keterlaluan, ketawa. Kata Nabi, apa itu? La taqtatirul dahak, jangan perbanyak ketawa, karena sesungguhnya orang ketawa itu, kata Nabi, qaswatul qalbi, dapat mengeraskan hati. Sudah, jarang menangis dia. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh di sisi Allah, orang yang hatinya keras. Jarang menangis, mengingat dosa pun jarang dia. Paling dia menangis melihat film India. Film India baru menangis itu, sedih hatinya. Tapi kalau mengingat dosa nggak ada. Kita jujur aja Pak, kalau kita mengikuti Quran kayaknya agak bisa kita sensor diri kita itu. Innamal mu'minuna,
surah Al-Anfal. Sesungguhnya yang dikatakan orang mukmin itu kata Allah. Perhatikan ini, kena nggak ke kita ini? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika didengarnya Allah, disebutkan Allah, itu langsung bergetar itu. Duk 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 duk. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung terpana dia, Allah memanggil saya. Bersegera dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Jika dibacakan ayat Allah, bergetar hatinya. Nah, Bapak bergetar nggak? Ya, saya imam juga baca nggak paham apa artinya, Pak. Kita sensor diri aja ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan tawakalnya kepada Allah tinggi sekali. Ya, nah itu ya. Baik. Jadi ada azan ya. Imam azan ya. Jadi setiap amal soleh yang tinggal itu boleh diqadha. Nabi Muhammad habis zuhur ngobrol-ngobrol ya, bicara. Tiba-tiba asar. Saya habiskan dulu ya. Begitu habis asar, Nabi Muhammad melaksanakan mengqadha ba'diyah zuhur. Ya. Jadi boleh diqadha qabliyah ba'diyah, boleh. Apalagi kalau dia sholat sunat qabliyah subuh, itu sangat dianjurkan oleh para ulama untuk diqadha. Demikian dapat saya sampaikan. Nanti kita sambung satu lagi, baru tanggung jawab insyaallah. Baik jemaah, kita sambung. Di antara sholat sunat rawatib yang paling tinggi ratingnya itu adalah qabliyah subuh ya. Para ulama menyuruh kita untuk mengqadhanya kalau tertinggal. Imam Syafi'i menyuruh mengqadhanya setelah terbit matahari. Apa sebabnya? Sebabnya ada larangan sholat setelah subuh. Tapi selain beliau, ya, mazhab yang tersisa itu mengatakan boleh langsung diqadha. Makanya jangankan sholat subuhnya ya, qabliyahnya saya sudah begitu besar fadilahnya. Apa itu? Masih ingat? Raka'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa 2 rakaat sebelum sholat fajar. Fajar itu artinya sholat subuh ya. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dunia seluruh isinya. Apa isi dunia ini? Tanah yang luas, kendaraan yang mewah, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang superful. 2 rakaat. Makanya diqadha kalau hilang. Makanya ada beberapa sholat usahakan jangan ditinggal. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ada yang menambah 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. Itu bagi yang mengincar istana di surga. Tapi jika ingin pas-pasan saja, ini jangan ditinggalkan. Levelnya sunat muakkad. Jika dia tertinggal, boleh diqadha. Jadi kalau bapak qabliyah subuh tertinggal, waktu duha boleh diqadha. Dan Nabi menyampaikan tadi ya, beliau tidak sholat tahajud, lalu bagaimana? Beliau qadha di waktu siang. Jadi sayang, bapak umpamanya zikir pagi, tiba-tiba lupa. Bapak boleh baca di siang hari walau teringat, nggak apa-apa, karena uzur syar'i lupa. Jika bapak lupa zikir petang sore, bapak teringat habis isya, baca habis isya. Jangan hilang aja seperti Buya Hamka ya. Ada orang sibuk-sibuk pagi-pagi, lewat-lewat, tiba-tiba lupa dia zikir pagi, lewat-lewat lupa dia duha, udah siang. Begitu siang lewat-lewat lupa dia melaksanakan baca Quran, lewat-lewat maghrib lupa dia zikir. Kita kejar terus. Makanya dimaklumi jika terlupa. Kenapa ada perintah qadha ini? Karena ini tiap hari kita lakukan. Kadang sesuatu yang rutin itu kadang-kadang mau terlepas dia. Di waktu lain boleh qadha. Ya, apa ini? Amalan yang luput darinya yang disebabkan oleh uzur syar'i. Penutup. Setiap ibadah yang kita lakukan mempunyai ruang dan waktu untuk diberlakukan. Ya, setiap ibadah itu ada ruangnya, Pak. Ya, kapan ini dan ada waktunya. Terkadang ibadah yang diqadha oleh seseorang
boleh jadi berbeda waktu dan pelaksanaannya dari ibadah aslinya, sebagaimana kaidah berkata, kaidah fikih ya, innal hukma, sesungguhnya hukum itu yataghayyar, hukum itu bisa berubah Pak. Kapan itu? Bitaghayyuriz zaman wal amakin, jika berubah keadaannya, tempatnya, hukum berubah. Saya beri penjelasan begini ya. Jika posisinya berbeda, maka kondisi hukum pun bisa berubah disebabkan situasi. Bapak sholat perang, bagaimana sholat perang itu? Berapa rakaat itu? Dan bagaimana caranya? Kondisinya. Makanya sholat bareng begini ya, imam bareng-bareng. Begitu ruku, yang ruku bagian depan dulu, yang belakang pegang senjata begini. Nah, Sami Allahu liman hamidah, yang belakang baru ruku, Allahu Akbar. Tapi imam harus tahu, dia harus menunggu. Baru Sami Allah kata belakang, udah berdiri di i'tidal kan. Barulah saf yang pertama sama imam ruku mereka semua, ruku mereka, duduk mereka. Duduk, kalau rakaat pertama ya, duduk. Lalu mereka bangkit. Setelah bangkit, imam diam dulu, sama saf pertama diam dulu. Rakaat belakang melanjutkan. Tapi yang rakaat depan dengan senjata. Dah, begitu naik ke atas, Allahu Akbar, baru rakaat kedua. Ya, begitu sampai salam. Itu aturan mainnya begitu. Itu yang membuat saya punya murid di Fatmawati itu ya. Dia itu termasuk ajudan Jenderal Sudirman. Kata dia, suami saya itu Kristen. Ya, begitu dilihat di tengah hutan itu gerilya, Jenderal Sudirman dan kaum muslimin sholat, terpana dia. Akhirnya masuk Islam, jadi mualaf ya. Caranya, kondisi berbeda. Jangan melihat kondisi normal. Bapak sholat zuhur di waktu asar salah nggak? Salah nggak? Salah kan? Salah lah. Kalau musafir berubah lagi kan? Satu ketika Nabi Muhammad berjalan, hadis Imam Bukhari. Begitu berjalan dengan sahabat tahun ke-8 Hijriah, Fathum Makkah, ingin membebaskan kota Makkah. Di tengah tempat namanya Qara'ul Ghamim, Nabi melihat waktu itu bulan Ramadan, sahabat haus, loyo gitu. Nabi lihat, naik tempat yang tinggi, minum beliau. Melihat sahabat minum, melihat Nabi minum semua sahabat. Hadis fi'liyah namanya ya. Minumnya. Ada orang dikerumuni. Kenapa dikerumuni kata Nabi? Dia tetap puasa ya Rasul dalam keadaan panas lelah begini. Kata Nabi apa? Ulaikal asah. Sesungguhnya dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan juga terlalu mengentengkan. Mengentengkan itu begini ya. Lihat, itu sahabat kena ilatnya apa? Letih, capek. Tapi nanti terjadi khilaf ya. Bulan Ramadan saya musafir berangkat ke Medan saya. Berangkat di rumah ada AC, naik mobil ada AC, di bandara pakai AC, di pesawat ada AC, Kuala Namu ada AC, naik mobil nanti mobil Grabnya lagi itu ada AC, sampai rumah juga teduh. Ilatnya tak ada, saya nggak capek, saya nggak haus. Bagusan puasa dia. Tapi nanti ada yang berpegang kepada teks hadis, kalau musafir mau haus atau tidak harus batalkan, ngikuti Nabi. Ini orang beragama pakai hadis, tak pakai usul fiqh namanya. Dia melihat telanjang ayat tapi tak dikajinya. Makanya sulit nanti orang yang beragama ini teks hadis saja dia tak mau dikajinya secara usul fiqh. Pasti strength dia dan kaku dia. Cara pandangnya begitu. Pamannya ma'asfalul ka'baini fa finnar, sesuatu yang di bawah mata kaki ke neraka. Hadis Imam Bukhari itu. Nggak boleh isbal itu. Kata Imam Syafi'i, dikumpulkannya itu hadis. Tiba-tiba dia menemukan kata Nabi, kalau orang di bawah mata kaki khuyala, sombong, wa batara, angkuh. Karena zaman dulu itu di bawah mata kaki terseret-seret itu jubah kebesaran. Itu jubah dipakai raja Romawi. Sombong, emang jubah buat sombong itu, karena raja kan. Sekarang adakah orang yang pakai celana di bawah mata kaki sombong? Sekarang ini sombong enggak dia? Kan enggak. Maka kata Imam Syafi'i hukumnya makruh. Tapi makruh itu dibenci juga ya.
Tak bagus tuh, dibenci. Tapi bagusnya jangan dilakukan itu, ya. Jadi berubah situasinya karena situasi tempat. Dulu saya 2001 masih melempar itu tuh, melempar jumrah itu masih bulat begitu tuh. Tapi jumrah Aqabah waktu itu kan numpuk di hari pertama. Saya juga hampir mati tuh, terjepit. Ibu-ibu minta tolong, nah. Saya keluar dari tempat itu, cuman tinggal bawahan ini sudah hilang ini. Sempat bawahan juga hilang, kan tak pakai celana kita. Bisa gawat urusan itu. Waduh, bisa nggak pulang saya itu. Ya bisa berenang jadi. Jadi bagaimana ceritanya? Akhirnya ijtima ulama dibuatlah melebar itu. Bapak yang haji melebar kan? Bapak bukan kayak Nabi lagi, sudah Bapak lebar dinding itu. Berarti Bapak tak sesuai sunnah Nabi itu, tak sah haji Bapak. Kalau strength begitu, tak sah haji Bapak. Tak sesuai sunnah Nabi. Nabi Ibrahim aja batang tiang begini kok. Tak begitu cara beragama. Ada namanya masalihul mursalah. Nanti kalau terlempar sana kena batu sana, masa orang beribadah luka-luka, terlempar kelewat sendal, ada yang gede-gede batu begini enggak. Gitu harus bijak, ya. Kalau belajar agama itu ikutkan ulumnya, jangan ilmunya saja, jangan sekedar fikih, usul fikih, Quran, ulumul Quran, hadis, ulumul tafsir, baru kita benar cara mengkaji. Jadi berubah kondisi karena situasi. Saya pikir cukup sampaikan. Belum bunyi ya? Kalau belum bunyi boleh bertanya kalau ada yang mau. Nggak ada. Kalau nggak ada saya cukup sampai sini. Ya, mudah-mudahan hadis yang kita baca tadi membuka cara pikir kita, ya, cara pandang kita untuk melihat tentang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah dari hadis ini, intinya setiap ibadah jika kita terluput, usahakan dikejar. Jangan tinggal, sayang. Orang mukmin meninggalkan ibadah-ibadah walaupun sunat, sayang. Ya, itu prinsipnya. Bagus. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan ilmu manfaat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.